Dalam roh dan kebenaran.
memuji-Mu Tuhan. Dengan sukacita kami angkat Tuhanku, karena kami tahu sumber sukacita itu dari Engkau Bapa. Kami angkat nama-Mu Tuhanku dengan pujian Kamu dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan kita lebih lagi? You know what? Kita udah nggak nyanyi lagu ini lumayan lama. Kamu kalau misalnya nggak nyanyi lagu ini, wah nggak pas rasanya. tahun saya nggak nyanyi lagu ini. You better be ready. Siapin. We have to dance now. Prepare the space. Prepare the space. Okay. Siap. Okay. Be ready. It's been 3 years. It's been 3 years. No retreat. So this is the one you have to dance. Oh, come on, come on, come on, come on. No shy. This is for our Jesus Christ. Amen. No shy for Jesus Christ. Let's go. Come on. Let's do the dance. Come on. Let's go. Aku harus mengatakannya. Aduh Tuhan, sungguh-sungguh
hati saudara-saudara. Move. Ayo maju. Push. We have space because the next one is going to be even dancing. Come on. Ready? How many for Jesus Christ? Dance for Jesus Christ. Ready? Come on. Ready to proceed. Ke kiri ke sini, Anda ke kirinya ke sana, sini kiri. Kalau kita ke kanan sini, Anda kanannya situ. Come on, we have to follow. Ready? Come on. Ready? Dari awal kembali, come on, dari belakang begini. Oh. God is good all the time. You do not expect to be what exercise today, huh? Haleluya. Saya persilakan Anda untuk duduk dalam hadirat Tuhan.
sampai akhir hidup kami. Kami bangga memiliki Engkau yang selalu menyertai, menolong kami, dan memimpin kami sampai detik ini, Tuhan. Kami tak pernah ditinggalkan, tak pernah dilepaskan, kami tak pernah dibiarkan, Tuhan. Engkau selalu membawa, menuntun kami lebih hari, lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu buat kehadiran-Mu, kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Di hari ini kami sungguh-sungguh bersuka cita di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat di mana Tuhan kami akan mendengarkan kembali firman-Mu, kami akan diisi kan kebenaran-Mu, Tuhan. Hamba Tuhan yang telah Kau utus Pastor Dan, Kau pakai dia dengan kuasa, dengan urapan, dengan hikmat yang daripada-Mu. Kami percaya bahwa mujizat-Mu terjadi di hari ini, Tuhan. Perkara besar terjadi di tengah-tengah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Maybe silakan, Saudara. Order your tape right there. Black one right there. You got it, sir? See the color coded. Oh yeah. Puji Tuhan, semua senang pagi ini. Amin. Meskipun sarapan orang bule, senang. Hah? Ada yang tanya, mana nasinya? Ya, saya juga begitu. Lebih enak makanan Indonesia kan? Kecuali anak muda sekarang, dia mau hamburger atau Chick-fil-A. Itu yang populer sekarang. Bagi saudara-saudara yang baru tiba tadi malam, kami melayani dari pokok penyembahan yang mengatasi keadaan mandul. Kami mengerti bahwa sebelum kita menghadapi keadaan yang mustahil, seolah-olah kering, seolah-olah tidak ada harapan, tidak ada masa depannya yang menghambat kita, maka sebelum kita melihat kemenangan, Tuhan mengundang untuk memuji dan menyembah Dia. Malah di dalam penyembahan kita melihat bahwa hati ini sekarang terlibat. Sebab kalau pujian kita mengangkat Dia, tetapi di dalam penyembahan kita tunduk di hadiratnya, mengenal nilai Allah. Kami mengerti betapa dahsyat Dia, betapa luar biasa Allah itu. Dan itu sebabnya saat kita menyembah, kita menyerahkan hati dan Dia bebas bekerja. Segala halangan, segala keadaan mandul itu diatasi. Nah, hari ini saya mau berbicara mengenai satu pokok yang juga akan membawa ke tingkat kedua, dan malam ini kita bicara mengenai bagaimana saudara dan saya perlu Roh Kudus pada hari-hari ini. Saya yakin semua tahu bahwa dunia semakin gelap, dunia semakin goncang, dunia masih mempunyai banyak pertanyaan yang tidak terjawab, sehingga negara Amerika pun goncang. Kalau saudara bisa mengerti, di belakang layar ada banyak hal-hal yang berusaha untuk menguasai negara ini. Buat saya ini bukan soal politik lagi. Ini adalah kerajaan kegelapan melawan kerajaan Allah, kerajaan terang. Ini adalah di mana ada suatu peperangan besar yang mulai. Apa yang Antikris mau lakukan belum waktunya. Allah mau bekerja pada akhir zaman. Masih ada ribuan jutaan manusia di seluruh muka bumi yang belum mengenal Yesus. Oleh sebab itu, saudara dan saya ada pada titik sejarah yang paling penting. Saudara dan saya bernafas pada waktu yang sangat dahsyat sekali. Saudara terpilih oleh Allah untuk ada di dalam masa ini. Ada yang berkata, wah, kalau boleh saya hidup pada waktu Yesus, atau saya ada pada waktu rasul-rasul melayani Tuhan.
Oh saudara-saudara, dibanding dengan sekarang itu belum apa-apa. Rasul Paulus pun merasa dia terlalu cepat lahir. Kalau boleh dia ada pada zaman akhir ini. Sebab saudara akan melihat ada kegerakan yang luar biasa. Nanti malam ini saya saksikan sedikit apa yang sedang terjadi di seluruh muka bumi. Sungguh dahsyat sekali. Negara-negara sedang digoncang bukan hanya secara jasmania, tetapi secara rohani Allah sedang menggoncangkan. Oleh sebab itu saya bangga anak-anak Allah. Bagaimana saudara pagi ini? Amin. Saya bangga. Nah hari ini saya mau bawa satu pokok dan mungkin sudah ada. Menjalankan misi Tuhan untuk hidupmu, tetapi tambah di sini dan keluargamu. Menjalankan misi Tuhan untuk hidupmu dan untuk keluargamu. Penting sekali saudara dan saya mengerti bahwa kita bukan hanya hidup untuk diri sendiri. Mempunyai perspektif generasi itu sesuatu yang penting sekali. Jangan hanya berpikir saya dan istri yang kita sekarang lagi alami dan menikmati hidup. Jangan. Saudara dan saya harus mempunyai visi yang melewati diri kita dan waktu kita di bumi. Kalau tidak, maka akan ada kehilangan untuk angkatan yang berikut. Mengerti? Saya akan saksikan pagi ini bagaimana keturunan atau nenek moyang saya mempengaruhi hidup saya. Dan bagaimana melalui proses Tuhan menunjukkan misi untuk saya, tetapi misi itu juga bagi Levon dan anak-anak dan cucu kami. Saya bersyukur hari ini semua anak dan cucu ada dalam rumah Tuhan, lagi menyembah Tuhan, tapi bukan selamanya itu keadaan. Kakak dari Levon, Larry, sejak dia umur belasan tahun dia lari dari Tuhan. Semua keluarga yang lain dari istri saya kenal Tuhan, tapi Larry dia tidak mau. Dia mengenal kuasa Allah, dia melihat mujizat-mujizat, tetapi dia menolak dan dia lagi lari. Saudara tahu, sepanjang umur saya dan Levon menikah, kami sudah hampir genap 51 tahun menikah. Hampir, very close, Oktober. Ya, Oktober. Kami ajak anak-anak untuk berdoa untuk Uncle Larry. Dan heran, sudah hampir 50 tahun, Larry mulai terbuka hatinya. Bayangkan, hampir 50 tahun berdoa buat dia. Jangan saudara lepaskan harapan. Kalau lagi doakan anakmu, lagi doakan cucumu, lagi doakan keluargamu, jangan kecil hati. Allah masih berkuasa dan doamu tidak dilupa. Oh, amin. Tidak dilupa. Dan saudara akan melihat mujizat-mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Saya ajak kita bersama melihat di dalam Efesus 4. Efesus 4, saya sedikit campur khotbah, campur mengajar, campur kesaksian pagi ini. Itu namanya pelayanan gado-gado. Tapi jangan khawatir, asal ada pecilnya, cocok. Oke. Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil. Semua sebut kata dipanggil. Sekali lagi, dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi dipanggil, tapi ada panggilan khusus. You're here for a reason. Saudara ada untuk maksud yang tertentu. Kemudian satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Berarti saudara-saudara, bagi setiap oknum yang bernafas hari ini, ada maksud dan misi Tuhan untuk saudara pribadi. Catat ini kalau saudara suka catat. Saudara bukan penonton dalam rumah Tuhan. Saudara adalah peserta dalam rumah Tuhan. Amin. Penonton lipat tangan dan duduk saja. Dan kalau memang gembalanya lagi khotbahnya, dia berkata, oh puji Tuhan itu 10 Pak Pendeta.
Tapi kalau sedikit dia lupa kasih jabatan tangan hari Minggu pagi, itu bisa 10 turun ke 5. Karena apa? Kita hanya koreksi saja, iya kan? Jadi kita melihat, jadi itu penonton. Ya kalau saya, tentu saudara Atlanta ya, saya Seattle Seahawks, ya kasihan. Berapa tahun ini sekarang kehilangan quarterback kita, yang jago. Nah, jadi tahun ini mungkin kurang hebat ya. Tetapi kalau penonton itu dia hanya lihat dia saja. Kalau lagi kurang baik mainnya, ya dia dia tidak tepuk tangan lagi, dia marah. Karena dia sudah bayar sekian, saudara-saudara. Tetapi kalau saya peserta, saya terlibat di dalam misi. Saya mempunyai gairah untuk melayani. Saya mempunyai kerinduan untuk melakukan yang baik. Itu Efesus 4, Efesus 2 ayat 10 sekarang. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Saudara, bukan kebetulan ada hari ini. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu diajar supaya tiadakan pencipta. Sebab kalau saya bisa tiadakan pencipta, saya tidak bertanggung jawab lagi. Berarti nilai hidup manusia tidak ada lagi. Itu sebabnya sekarang gampang aborsi. Mengapa ini peperangan sampai ke kandungan? Sebab iblis mau hentikan satu generasi baru bangkit. Sebelum Allah melepaskan Israel dari Mesir, siapa yang dibunuh? Bayi-bayi. Generasi itu. Tapi apa itu bisa mengalahkan maksud Tuhan? Tidak. Allah siapkan Musa. Yesus lahir untuk melepaskan sekalian manusia. Apa rencana kuasa kegelapan? Dia membunuh semua anak-anak dari umur 2 ke bawah. Untuk apa? Hentikan rencana Allah seolah-olah tidak ada pencipta. Saya berkata kepada saudara hari ini, iblis masih bekerja. Dan dia mau menghapus generasi kita yang muda. Narkoba, free sex, segala sesuatu yang saudara mengerti keadaan. Dari aborsi, apa semuanya ini? Semuanya ini sebab dia mau membinasakan kapasitas kita. Tetapi saudara harus mengerti, saya datang dari dia. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Halo? Yes, amen, amen. Apa ini? Mau roba-roba? Ini betul-betul satu kuasa iblis yang luar biasa. Mau roba-roba kelamin seolah-olah. Hari ini saya bangun, saya anjing. Besok saya monyet. Besok apa? Saudara mengerti, ini semuanya adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Itu sebabnya gereja Tuhan harus berdiri di tengah-tengah masyarakat. Kita harus menjadi terang. Dan inilah kita melihat bahwa bawa saya kepada nomor 3. Mengapa saya di sini? Mengapa saya di sini? Ini tujuanmu. Tujuanmu. Banyak orang tidak tahu mengapa dia ada di sini. Dia hanya tahu rutin, yaitu makan, pergi ke kerja, jadi capek, tidur, bangun, makan, kerja, simpan duit, sedikit mungkin peluk-peluk anak, tidur lagi karena capek, dan besok itu rutinnya terus sampai mati. Dia berusaha meninggalkan sedikit buat anak-anak, tapi tidak ada pergaulan, tidak ada intim, tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Contohnya Nehemia. Nehemia dipanggil Tuhan untuk memulihkan tembok-tembok. Nehemia bukan pendeta. Nehemia adalah seorang pegawai. Jadi apa saja panggilanmu, itu tujuan yang Allah berikan. Amen. Kalau saya koki, saya mau jadi koki yang paling hebat. Kalau saya dipanggil menjadi wali kota, saya mau jadi wali kota yang sangat-sangat mengasihi Tuhan dan mempengaruhi kebenaran. Kalau saya dipanggil menjadi dokter, saya mau jadi dokter yang paling baik. Semua mempunyai misi dan tujuan tersendiri. Nomor 4,
Apa yang bisa saya lakukan? Pertanyaan keempat, apa yang saya bisa lakukan? Itu potensimu. Potensimu. What is in me? Ada apa di dalam saya? Benih apa yang ada di dalam saya ini? Apa yang saya dapat lakukan untuk kerajaan Tuhan? Semua kita mempunyai karunia. Amin. Ada bakat. Itu bakat adalah benih yang Allah tanamkan dalam saudara. Jadi perhatikan, apa yang dia tanamkan di dalam saudara itu menjadi potensimu. Dan kalau engkau serahkan potensi kepada Tuhan, mujizat-mujizat mulai berlaku. Amin. Yang kelima, kemana saya akan pergi? Takdirmu. Ini bukan tadi kita menyanyi mengenai sorga dan itu bagus sekali. Tapi tujuan kita yang penting sekarang bukan di sorga. Sorga itu sudah beres nanti. Tujuan sekarang adalah apa tugasmu di sini. What is your responsibility now? Tujuanmu adalah apa? Melihat anak dan cucumu mengenal Tuhan. Oh, betapa kaya. Kalau melihat, saya ingat sekali ibu saya ditanya oleh orang, sebab kami missionaries tidak ada banyak harta-harta duniawi, dan sekolah saya juga hanya les di rumah, ya, correspondence course. Ada yang tanya sama ibu saya, apa tidak rugi Ibu Peterson? Oh, dia bilang saya tidak rugi. Saya kaya sekali karena anak saya mempunyai kebudayaan dari bangsa yang lain, dari suku-suku yang lain, dan dia banyak belajar dari pergaulan jauh lebih berharga daripada dia hanya duduk di bangku sekolah saja. Saudara mengerti? Saudara mempunyai tujuan dan saudara juga akan takdir sebab saudara mempunyai satu alasan oleh Allah. Saya kunci dengan ini. Ada dua kebenaran tentang tujuan hidup kita. Dua kebenaran. Mengerti perbedaan di antara panggilan dan tujuan. Perbedaan di antara panggilan dan tujuan. Semua kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi tujuan adalah tugas masing-masing yang Allah berikan. Saya baca ayat ini, Efesus 4 kembali, ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagai pekerjaan pelayanan, bagai pembangunan tubuh Kristus. Saudara tahu bahwa Bapak Gembala, Ibu Gembala mereka ada untuk menyiapkan kita, untuk membekali kita, agar supaya kita memenuhi panggilan Tuhan dan melihat karunia-karunia itu bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi yang kedua dan yang terakhir, hanya Roh Kudus memberi kesanggupan untuk selesaikan tujuan hidupmu. Hanya Roh Kudus yang memberi kesanggupan untuk selesaikan tujuan hidup kita. Apa yang dilahirkan oleh Roh Allah disertai jaminan untuk sukses. Untuk sukses. Coba buka ke 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Jadi apa yang mulai di dalam hidupmu waktu saudara menyerahkan diri kepadanya, itu adalah Roh Kudus yang menghidupkan. Dan Roh Kudus itu adalah daya gerak. Daya gerak. Perhatikan baik-baik. Daya gerak itu adalah suatu kuasa yang memungkinkan kita bergerak dan semakin cepat sesuai dengan kuasa yang ada di dalam kita. Berarti saudara tidak sanggup menyelesaikan panggilan hidup, tetapi Roh Kudus yang meledakkan sesuatu dalam hati. Amen. Yes. Amen. Api itu mulai menyala. Dan sebentar malam ada api unggun. Saya tidak tahu apa yang sudah lakukan di api unggun, tapi selalu ingat, kalau lihat api berkata Yesus, biarlah api itu ada di dalam saya.
Saya tidak mau sama. Saya tidak mau ke retreat ini sama seperti waktu saya datang. Saya mau tinggalkan retreat ini dengan satu api yang baru, yang membakar dalam hati saya. Saya mau mengerti bahwa Roh Allah itu sangat berarti. Dan Dia memberikan saya daya untuk maju. Kesanggupan untuk menyelesaikan perjuangan. Saudara yakin? Amen. Saudara percaya? Amen. Saya akan mengundang Roh Kudus datang dan menjamah kita semua. Yes. Oh, saya mau percaya bahwa Allah itu sama adanya kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saya mengundang kita berdiri semua dan mengundang worship team datang. Inilah saatnya di mana Roh Kudus mau menghidupkan sesuatu yang baru di dalam hati saudara. Mungkin datang dalam keadaan putus asa. Mungkin datang dalam keadaan bimbang, khawatir mengenai besok. Mungkin saudara sedang berpikir mengenai masa depanmu dan berkata, oh bagaimana? Di Amerika semua serba sulit. Harga bensin tak naik terus. Saya ada istilah di Seattle, harga bensin semua harga naik, hanya hujan yang turun. Tetapi saudara-saudara, itu membuat banyak kali kita khawatir. Ayo terus terang jujur, kita seringkali khawatir menghadapi besok. Tetapi saya mengajak saudara hari ini mengerti bahwa Dia yang ada di dalam saudara akan mengerjakan yang hebat. Amin. Yang hebat. Saya ingat satu kesaksian. Waktu permesta, ada banyak anak-anak Tuhan yang lari masuk ke hutan. Dan waktu ini banyak juga pendeta yang harus pergi bersama-sama dengan sidang jemaat masuk ke hutan. Dan ada kesaksian seperti ini. Ada orang percaya, dia punya makanan hanya ubi. Ubi saja. Tetangganya juga tidak kenal Tuhan, tapi dia hanya makan ubi. Sebab itu saja yang ada. Tetapi waktu orang percaya, dia terima dengan iman. Dia berdoa, Tuhan Yesus, berkati ubi ini, makanan ini untuk kekuatan tubuh kami Tuhan. Saudara tahu bedanya apa? Dia tetap sehat. Dia tetap gemuk. Kenapa? Hanya ubi. Hanya ubi. Tapi orang percaya yang mengandalkan Tuhan akan melihat pertolongannya di tengah-tengah keadaan ini. Dunia semakin kacau. Secara politik goncang di Amerika sekarang. Tetapi saya berkata kepada saudara, matamu tertuju kepada Dia. Dan berkata, datanglah Roh Kudus, penuhi saya. Beri kesanggupan bagi saya. Tuhan Yesus, Engkau melihat umat-Mu yang hadir. Tuhan, kami tidak mau tinggal sama seperti kemarin. Kami mau diubah menjadi seperti Engkau. Kami mau penuh dengan roh, penuh dengan kuat api Roh Kudus yang memberi kesanggupan untuk memenuhi misi kami dan misi anak-anak dan cucu kami, Tuhan. Berkati setiap keluarga yang ada, suami istri, oma dan opa. Tuhan Yesus, Engkau tahu keperluan masing-masing. Hari ini kami yakin bahwa Engkau menjamah. Haleluya, haleluya. Di mana saudara saja berada, angkat saja tangan di hadirat Tuhan. Angkat tangan di hadirat dan berkata, datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Penuhi saya. Angkat suaramu Tuhan. Angkat suaramu di hadiratnya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus, kami sembah. Kami sembah Engkau. Buka hati. Buka hati. Ya Yesus, datanglah. Penuhi hati saya. Hidupkan kembali api Roh Kudus di dalam hati saya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
sembah Dia. Haleluya. Uramasana malam-malam. Ya ramasana malam-malam. Sakala malam-malam. Haleluya. Glory, 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 glory. Ya sana malam-malam. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia, saudara, sembah Dia. Buka hatimu untuk Roh Kudus bekerja. Buka hidupmu untuk Roh Kudus bekerja saat ini. Yang di tempat ini Dia siap menjamah saudara. Oh, haleluya, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau menyegarkan kami lagi Tuhan. Untuk kami mau lebih lagi di hari-hari ini. Oh haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah api-Mu membakar kami di hari-hari ini Tuhan. Api-Mu melawati kami semua di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Saya mengundang para pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang indah yang Kau beri bagi kami di siang ini Tuhan. Hidup kami disegarkan kembali, dipuaskan kembali. Terima kasih buat semua perbuatan-Mu. Terima kasih buat segala rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan kami mau mempersiapkan hidup kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya kami yang datang dengan berbagai kelemahan akan dikuatkan melalui perjamuan kudus kami saat ini. Yang datang dengan berbagai sakit penyakit akan menerima kesembuhan di hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Siap lakukan perjamuan kudus saat ini dalam nama Yesus sebagai pelayan-pelayan perjamuan kudus. Kuduskan mereka Tuhan. Dan kuduskan kami semua yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tak akan pernah kusesali. Kita nyanyikan pujian ini sambil diam dalam hadirat Tuhan. Tak akan pernah kusesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur
untuk maju ke depan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah buat, apa yang Tuhan sudah lakukan, itu memberikan janji bahwa ada jaminan kekal di dalam hidup kita semua. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan setiap anak-anak yang ada di depan, mereka lah yang dibaptis pada hari kemarin. Mereka menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Saya percaya bahwa generasi ini akan menjadi satu generasi yang kuat di akhirat. Generasi ini akan membawa terang itu, akan membawa api itu dimanapun mereka berada. Urabasada bayara bala masada malam masada malam. Kiara basata takara bayara malam masada. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Begitu kuat hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Pribadi-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Angkat dengan iman, percaya. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Yes Lord. Thank you Jesus. Angkat dengan iman. Darah ini yang telah tercurah bagi saya dan saudara. Dan darah ini, dengan darah ini engkau telah dikuduskan, engkau telah dibenarkan. Kita angkat dengan iman, percaya bahwa mujizat itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Yes Lord Jesus.
Haleluya, haleluya. Katakan terima kasih kita kepada Tuhan. Oh, katakan thank you Jesus, thank you Jesus. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat semua perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan. Saya percaya bahwa engkau terima mujizat di hari ini. Saya percaya engkau disembuhkan di hari ini. Saya percaya engkau menerima kemenangan daripada Tuhan di hari ini. Haleluya, haleluya. Angkat pujian penyembahanmu kita kepada Tuhan. Angkat pujian penyembahanmu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat semua perbuatan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang kami terima di hari ini. Terima kasih buat kesembuhan yang kami terima. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang kami terima di hari ini. Segala kemuliaan, kepujian dan kehormatan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajaib hanya bagi Tuhan, mulia hanya bagi Tuhan. Memberkati setiap anak-anak ini Tuhan, mereka yang sudah menyerahkan diri mereka kepadamu. Roh Kudus pimpin mereka, Roh Kudus tuntun mereka, biar mereka hidup di dalam Engkau selalu, mempertahankan Engkau selalu Tuhan. Kami tahu kami hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, tidak menentu. Tetapi kami percaya kekuatan kuasa Allah Roh Kudus yang bisa memampukan mereka, menguatkan mereka Tuhan, dan menguatkan kami semua yang ada. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, mampukan setiap kami. Roh Kudus, kuatkan setiap kami. Roh Kudus, pimpin kami semua. Roh Kudus, pegang kami. Haleluya, 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 Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji bagi nama, terpuji bagi nama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan sepenuhnya acara kami di sepanjang hari ini. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja, memimpin, menyelesaikan sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu, glory hanya bagi Tuhan. Dan sebentar kami akan fellowship bersama-Mu, makan minum sebentar. Kuduskan setiap berkat-berkat yang Engkau sefirman menjadi kekuatan, kesehatan dalam tubuh kami. Kami pakai itu untuk Engkau dan bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah semua berkat-berkat Tuhan terjadi, melimpah, memenuhi kehidupan kita semua. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat-berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima kemenangan dan berkat-berkat Tuhan yang besar, berkata amin. Haleluya. Happy Sunday.